Manchester United tiba di Malaysia, cuma Luke Shaw yang mau layani penggemar. Pemain Manchester United sudah tiba di Malaysia pada Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 malam WIB. Penggawa MU langsung terbang usai menjalani laga terakhir di Premier League musim 2024-2025. Mereka akan bertemu ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Pemain MU mendarat di Kuala Lumpur sekitar pukul 18 waktu setempat. Mereka langsung menuju hotel yang terletak di dekat Menara Kembar Petronas. Kedatangan pasukan Ruben Amorim ini disambut sekitar 200 supporter MU. Mereka berada di halaman depan dan lobi hotel dengan harapan bisa mendapatkan tanda tangan atau berfoto bareng bersama pemain MU. Fans tak cuma datang asal Malaysia, ada yang berasal dari Indonesia maupun Vietnam. Namun penggemar MU yang berada di hotel harus gigit jari. Cuma Luke Shaw saja yang mau menghampiri fans. Itu pun Shaw hanya memberikan sedikit tanda tangan kepada sekitar 3 fans yang beruntung. Pemain MU lainnya tidak ada yang mau menghampiri fans. Begitu turun dari bus, mereka bergegas antre naik lift ke kamar masing-masing. Para pemain MU nampaknya masih kelelahan karena mereka harus langsung terbang jauh ke Malaysia sesaat setelah melakoni laga melawan Aston Villa. Mereka menempuh perjalanan jauh lebih dari 12 jam. MU akan langsung menggelar jumpa pers dan latihan terbuka pada Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Mereka kemudian bertanding di Stadion Bukit Jalil pada tanggal 28 Mei tahun 2025 malam hari. Marcus Rashford kembali ke MU, masa depan di Aston Villa masih mengambang. Marcus Rashford dipastikan akan kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Aston Villa berakhir. Namun, masa depan sang penyerang timnas Inggris itu masih belum jelas, dengan spekulasi transfer yang terus bergulir jelang musim panas ini. Rashford bergabung dengan Aston Villa pada Februari lalu dalam status pinjaman dari MU. Selama di Villa Park, ia menunjukkan performa yang cukup solid dengan catatan 4 gol dan 6 assist dalam 17 penampilan di semua kompetisi. Sayangnya, musimnya harus terpotong karena cedera. Menurut laporan Fabrizio Romano, Aston Villa sebenarnya memiliki opsi pembelian permanen senilai 40 juta pound, sekitar 880 miliar rupiah, untuk Rashford. Namun, belum ada kepastian apakah klub akan mempertahankannya. Sementara itu, MU juga dikabarkan membuka peluang transfer dengan harga yang sama, meski kontrak Rashford di Old Trafford masih berlaku hingga 2028. Rashford disebutkan tidak memiliki masa depan di MU setelah dikabarkan berselisih dengan pelatih Ruben Amorim. Meski begitu, sang pemain diklaim sangat menikmati waktunya di Aston Villa, bahkan digambarkan sebagai pengalaman yang luar biasa. Dengan musim 2023-24 berakhir, Rashford kini fokus pada pemulihan cedera sekaligus menimbang opsi karir selanjutnya. Beberapa klub besar Eropa dikabarkan mulai meliriknya, meski belum ada kepastian kemana ia akan berlabuh. Spekulasi mengenai masa depan Rashford diprediksi akan semakin panas dalam beberapa pekan ke depan. Aston Villa bisa saja memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian, tetapi dengan harga yang cukup tinggi, keputusan tersebut tentu harus dipertimbangkan matang-matang. Sementara itu, Rashford juga bisa memilih bergabung dengan klub lain jika ada tawaran yang lebih menarik. Yang jelas, musim depan bisa menjadi titik balik bagi pemain berusia 27 tahun itu setelah beberapa tahun penuh gejolak di MU. Amorim didesak buang 6 bintang MU, termasuk The Ligt pemain yang dibeli seharga 45 juta euro. Musim tahun 2024-25 menjadi catatan buruk bagi Manchester United yang hanya finish di posisi ke-15 Premier League. Performa tim bahkan lebih dekat dengan zona degradasi dibandingkan tempat Liga Champions. MU sedikit lebih baik di Eropa dengan mencapai final Europa League, namun harus menyerah dari Tottenham. Kekecewaan ini memicu desakan untuk perubahan besar di Old Trafford. Ruben Amorim dikabarkan ingin mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Matheus Cunha dari Wolves. Namun untuk merealisasikannya, manajemen harus terlebih dahulu melepas beberapa pemain. Chris Sutton, mantan penyerang Premier League, memberikan daftar 6 pemain yang harus dijual MU.
rekrutan mahal seperti Matthijs de Ligt masuk dalam daftar tersebut. Sutton menyarankan MU untuk melepas Matthijs de Ligt yang dibeli dari Bayern Munchen musim lalu senilai 45 juta euro. Bek kiri Luke Shaw juga masuk dalam daftar pemain yang sebaiknya dijual. Di lini tengah, Casemiro dan Manuel Ugarte dinilai sudah tidak cocok dengan rencana Amorim. Dua penyerang muda Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee juga disarankan untuk dicoret. MU perlu pemain baru yang sesuai dengan filosofi pelatih. Masalahnya, saya tidak yakin mereka punya cukup dana untuk membeli pemain top, tambah mantan penyerang Blackburn itu. Meski musim buruk, Sir Jim Ratcliffe memilih memberikan kesempatan lagi pada Amorim. Sutton setuju dengan keputusan ini asalkan manajemen mendukung sang pelatih di bursa transfer. Amorim dikenal sebagai pelatih yang teguh pada prinsip permainannya. Tantangannya adalah menemukan pemain yang cocok dengan gaya tersebut dengan anggaran terbatas. Amorim tidak akan berkompromi dengan gaya bermainnya. Ungkap Sutton, untuk sukses di MU, dia butuh pemain yang sesuai sistemnya. Pertanyaannya, apakah pemain top mau datang ke MU dalam kondisi seperti ini? Tapi saya setuju Amorim dipertahankan, asalkan dia benar-benar didukung, tegasnya. Anthony belak-belakan, derita emosional di MU hingga kebangkitan di Real Betis. Anthony, pemain sayap Manchester United yang kini dipinjamkan ke Real Betis, mengungkapkan perjuangan emosionalnya selama bermain di Old Trafford. Dalam wawancara yang mengharukan, ia sempat mengalami hari-hari sulit hingga tak nafsu makan dan mengurung diri di kamar. Berkostum Real Betis sejak Januari tahun 2025, Anthony tampak menemukan kembali performa terbaiknya di bawah polesan pelatih Manuel Pellegrini. Setelah hanya mencetak 1 gol dalam 14 penampilan untuk Setan Merah, ia sudah membukukan 9 gol dan 5 assist di La Liga. Kini, spekulasi tentang transfer permanennya ke klub Spanyol itu semakin menguat. Dalam wawancara eksklusif dengan TNT Sports Brasil, Anthony tak bisa menahan air matanya saat mengingat masa-masa kelam di Manchester United. Saat di Betis, banyak hal berubah karena saya harus menemukan diriku kembali. Saya melalui banyak hal dalam kehidupan pribadiku, ujarnya. Saya ingin memberikan yang terbaik, tapi semuanya tidak berjalan baik karena saya tidak bahagia. Saya kehilangan semangat bermain sepak bola, dan saya butuh menemukan kebahagiaan itu lagi. Anthony mengungkapkan bahwa tekanan mental yang dialaminya begitu berat, ia bahkan kerap mengeluh kepada sang kakak bahwa ia tidak sanggup lagi. Kakak saya menyuruh saya bertahan sedikit lebih lama, bahwa segalanya akan membaik. Saya sampai menangis mengingatnya karena hari-hari itu sangat berat, kenangnya. Hanya saya yang tahu bagaimana rasanya duduk di rumah, tidak punya energi bahkan untuk bermain dengan anak saya, berhari-hari tidak makan, hanya mengurung diri di kamar. Setelah hengkang dari Manchester United, Anthony menemukan kembali kecintaannya pada sepak bola. Performanya yang meningkat membuat Real Betis dikabarkan siap membelinya secara permanen, dengan harga sekitar 30 juta pound, jauh lebih murah dibanding harga belinya dari Ajax, 90 juta pound, pada 2022. Saya bersyukur, dengan dukungan keluarga dan pertolongan Tuhan, saya bisa bangkit. Sekarang, saya sangat bahagia di sini, tutup Anthony penuh haru.